Astuti. Kali ini dalam pelajaran PPKN, hubungan cita-cita dengan berbagai keragaman yang dimiliki. Kita tahu bahwa di Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak keragaman, baik keragaman suku, keragaman budaya, agama, adat istiadat, dan juga keragaman sumber daya alam. Nah, semua itu memiliki hubungan dengan cita-cita seseorang. Kita hari ini akan membahas tentang hubungan cita-cita dengan berbagai keragaman yang dimiliki. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah impian atau harapan yang ingin diraih di masa depan. Nah, jadi belum tercapai ya, yang namanya cita-cita adalah sesuatu yang ingin digapai atau sesuatu yang diimpikan dan diharapkan untuk dapat tercapai di masa depan. Nah, untuk dapat mencapai suatu cita-cita tentu ada banyak sifat atau yang harus dilakukan dalam menggapainya. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak pantang menyerah, rajin berlatih dan berusaha ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara keragaman dengan cita-cita seseorang. Nah, keragaman itu sangat mempengaruhi cita-cita seseorang. Keragaman apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang? Kita akan bahas satu persatu. Misalnya adalah keragaman sumber daya alam ya. Keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam itu berkaitan dengan kenampakan alam di setiap daerah. Misalnya di dataran tinggi, dataran rendah, di pantai, itu merupakan contoh kenampakan alam. Dan setiap kenampakan alam mempunyai sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Tuh, tadi adalah salah satu contoh keragaman. Kemudian keragaman kegemaran. Misalnya dari kecil gemar melukis ya, atau mempunyai kegemaran membaca, atau kegemaran bermain game, atau mempunyai kegemaran bernyanyi. Nah, atau mempunyai kegemaran memasak. Nah, seperti itu contoh-contoh keragaman dari kegemaran. Kemudian keragaman ciri fisik ya, setiap suku dari setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai ciri fisik tertentu ya. Ada yang terlahir dengan badan yang tinggi-tinggi ya, kemudian ada yang terlahir dengan bawaan wajah yang cantik, rupawan, ganteng. Nah, seperti itu merupakan ciri fisik. Berhidung mancung, kemudian berkulit bersih, putih, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri fisik seseorang. Kemudian keragaman suku ya. Keragaman suku, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beribu suku yang ada, yang mendiami beribu pulau dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, setiap pulau yang didiami oleh masyarakat Indonesia itu tentu memiliki suku-suku dan sub-sub suku tersendiri. Nah, adat dan kebiasaan dari suku tersebut akan mempengaruhi keragaman atau cita-cita dari seseorang yang terlahir dari salah satu suku tertentu. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, misalnya seperti ini. Keragaman sumber daya alam akan mempengaruhi cita-cita seseorang. Nah, orang yang dari kecil sudah tinggal di tepian pantai, yang sehari-harinya berhubungan dengan laut, kemungkinan besar dia akan bercita-cita menjadi seorang nahkoda, atau mungkin bercita-cita sebagai seorang nelayan yang hebat, atau mungkin bercita-cita menjadi ahli kapal ya, atau mungkin bercita-cita menjadi ahli kelautan, karena sumber daya alam atau tempat tinggal dia dari mulai kecil hingga dewasa di tempat seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi. Contoh lain lagi,
Misalnya, contoh pekerjaan berdasarkan keragaman fisik atau contoh cita-cita berdasarkan keragaman fisik ya. Pramugari. Menjadi seorang pramugari tentu harus mempunyai penampilan yang menarik ya, cantik, rupawan seperti itu. Kemudian pilot. Nah, pilot juga, tentara dan model itu sangat dipengaruhi oleh fisik seseorang karena harus mempunyai standar tinggi badan yang cukup, kemudian berat badan yang ideal. Itu semua sangat mempengaruhi profesi atau cita-cita sebagai seorang pramugari, pilot, tentara, model, polisi mungkin, poluan, dan beberapa jenis cita-cita atau profesi lain yang memang sangat mementingkan ya ciri fisik dari seseorang. Selanjutnya, cita-cita berdasarkan kegemaran. Misalnya dari kecil seorang anak gemar melukis. Tentu saja dia bisa saja untuk bercita-cita menjadi seorang pelukis atau arsitek mungkin atau desainer ya yang berhubungan dengan menggambar. Oke. Kemudian anak yang dari kecil mempunyai kegemaran menyanyi, tentu saja bisa bercita-cita menjadi penyanyi atau guru vokal ya, seperti itu. Dan orang yang memang dari kecil mempunyai kegemaran membaca bisa bercita-cita menjadi seorang penulis atau pembaca berita ya, atau mungkin penyair ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulannya, cita-cita harus memiliki manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi cita-cita yang baik itu tentu cita-cita yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta bangsa ini. Nah, cita-cita harus kita perjuangkan untuk dapat terwujud. Jadi kita harus memperjuangkan cita-cita itu. Kita harus memiliki sikap pantang menyerah, rajin, kemudian ulet dalam mewujudkan cita-cita itu. Oke, demikian hubungan antara beberapa keragaman yang ada dengan cita-cita seseorang dalam pelajaran PPKN hari ini. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru. Sampai ketemu di video berikutnya.